Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita akan diskusi lagi ya tentang bagaimana atau mengenai struktur Lewis ya. Jadi struktur Lewis ini adalah suatu penggambaran ikatan kovalen ya teman-teman ya, yang menggunakan lambang titik Lewis. Nah, biasanya kita bisa gunakan titik seperti ini nih, atau kita juga bisa gunakan silang juga boleh sih sebenarnya. Silang, bulat, titik juga boleh gitu. Ini contohnya untuk ada dua aturan ya. Yang pertama aturan duplet dan aturan oktet. Untuk atom hidrogen itu kita menggunakan aturan duplet ya, berarti maksimal itu adalah dua elektron, sorry. Kemudian untuk yang atom lain itu kita menggunakan aturan oktet, di mana atom-atom tersebut itu mencapai keadaan stabil atau berikatan itu ketika dia mencapai 8 elektron ya. Contohnya di sini adalah H itu untuk yang duplet, dia berikatan dengan hidrogen lain untuk mencapai duplet ya, atau 2 elektron maksimalnya. Nah, seperti ini. Nanti 2 elektron ini itu melambangkan satu ikatan, teman-teman. Jadi 2 elektron itu melambangkan satu ikatan. Nah, kalau 4 elektron itu sama dengan berarti melambangkan 2 ikatan ya. Sama dengan halnya 6 elektron ya. Itu bisa melambangkan 3 ikatan di antara 2 atom yang saling berdekatan berarti di situ ya. Nah, kalau misalnya fluorin atau fluorida di situ, itu kan aturannya adalah oktet, berarti dia harus ada 8 elektron. Nah, di sini F itu sudah ada 7 elektron, berarti dia tinggal 1 elektron lagi, sehingga harus berikatan dengan masing-masing F di sini nih. Nah, di sini ya. Jadi dia harus oktet di sini. Nah, karena dia ada dua yang melakukan sharing elektron atau elektron bersama di situ, berarti dia ada satu ikatan ya. Nah, kemudian ada juga H dengan F ya. Untuk H itu dia butuhnya adalah struktur duplet, sedangkan F itu adalah struktur oktet, sehingga masing-masing dari H dan F itu sharing satu elektron untuk membentuk 2 elektron yang dipakai bersama gitu. Sehingga ikatan antara H dengan F itu hanya ada satu ikatannya di situ ya. Sampai situ aja untuk pendahuluannya. Kemudian kita masuk ke aturannya di sini. Nah, dalam aturan struktur Lewis yang harus diperhatikan adalah aturan oktet yang pertama. Yang kedua itu elektrovalensi atom ya. Jadi sesuai golongannya teman-teman ya. Untuk O itu berarti golongan 6, berarti nanti ada 6 elektron. Untuk F itu misalnya itu dia di golongan 7A, berarti dia ada 7 elektron ya. Kalau misalnya yang gas mulia udah pasti nggak ada ikatannya teman-teman ya. Kemudian dan juga muatan formal. Nah, muatan formal itu apa? Muatan formal itu adalah suatu jumlah elektron valensi dalam atom bebas dikurangi jumlah elektron yang terlibat dalam struktur Lewis di situ. Nah, muatan formal yang disukai itu adalah muatan formal yang netral atau sama dengan 0 teman-teman ya. Di situ. Nah, bagaimana metode dalam menggambar Lewis ini salah satu metode yang mudah teman-teman ya. Saya ambil dari buku kimia dasar. Yang pertama, kalian hitung dulu jumlah total elektron dari semua atom dalam molekul untuk memenuhi aturan oktet. Nah, 8 elektron untuk atom yang bukan H, sedangkan 2 itu untuk atom yang H. Di situ kita lambangkan N aja di sini. N itu berarti total elektron ya. Total elektron jika dalam bentuk oktet atau duplet ya teman-teman. 8 atau 2 di situ. Kemudian hitung jumlah elektrovalensi dari setiap atom ya. Jadi dihitung misalnya kalau O itu 6, F itu 7, Cl itu 7 gitu, seperti itu ya. C itu 4. Nah, itu lambangnya adalah A ya. Ini adalah total elektrovalensi ya. Kemudian kita hitung jumlah elektron sharing yang saling berikatan atau lambangnya itu S. Caranya adalah N dikurangi dengan A ya. Nah, jika hasilnya itu sama dengan 2 elektron, berarti dia ada 2 elektron saling sharing atau sama dengan satu ikatan ya, sesuai dengan pendahuluan tadi teman-teman ya, gitu.
Kalau misalnya 4 berarti ada 2. Nah, kalau misalnya 6 itu berarti ada 3. Nah, gimana contohnya? Coba kita masuk ke slide selanjutnya. Misal di sini ada F ya, F2. Nah, F2 itu dia totalnya adalah, karena F itu adalah bukan H ya, berarti sama dengan 2 untuk N-nya, untuk total elektronnya 2 dikali 8 sama dengan 16 elektron ya. 2 itu adalah total atomnya, 8 itu adalah jumlah dalam keadaan oktat, teman-teman. Kemudian kita hitung A-nya. A-nya itu sama dengan 2 dikali 7 ya. 2 itu adalah jumlah atomnya, 7 adalah elektrovalensi dari masing-masing fluorida atau F, berarti 14 elektron. Kemudian kita hitung S-nya, berarti sama dengan 16 dikurangi 14 sama dengan 2 elektron. Nah, ini adalah elektron yang sharing di situ, sama dengan 1 ikatan berarti. Langsung aja kita gambar misalnya nih, F ya. Dia ada 7 misalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di situ. Juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini adalah 2 elektron yang saling sharing, teman-teman ya. Jadi udah pas nih di sini nih. Totalnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ada 14 elektron. Yang saling sharing ada 2. Terus totalnya itu untuk membentuk oktetnya ada 1 di sini berarti ya. Ada 2 elektron atau 1 ikatan nanti. Nah, ini adalah bentuk struktur Lewis dari F2 gitu. Nah, bagaimana dengan H2O ya? Untuk H2O berarti kita hitung dulu totalnya. N-nya itu sama dengan 2 dikali H itu berarti 2 elektron ya. Ditambah O-nya itu berarti 1 dikali 8 sama dengan 4 tambah 8 sama dengan 12 elektron. Kemudian untuk A-nya itu untuk H itu sama dengan 1 ya. 1 elektron. Karena dia ada di golongan 1A, teman-teman. Kemudian ditambah O itu adalah 6 ya. 1 kali 6 sama dengan 8 elektron. Nah, berarti untuk S-nya berarti 12 dikurangi 8. Itu adalah 4 elektron. Berarti ada 2 ikatan di situ. Nah, biasanya teman-teman untuk elektronegativitas yang lebih tinggi ya di situ, atau elektrovalensi yang lebih tinggi itu biasanya digunakan untuk sebagai atom pusat biasanya. Jadi O itu sebagai atom pusat di sini. Kemudian dia akan berikatan 2 ikatan di sini ya dengan masing-masing H ya. Di situ. Ini berarti H. Ini berarti H. Tadi ingat si O itu total berapa elektronnya? Ada 6. 2 sudah dipakai nih, teman-teman. Berarti saya tinggal 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ini adalah bentuk struktur Lewis dari H2O ya, gitu. Nah, teman-teman bisa gunakan cara ini atau cara lain juga boleh. Cuman ini cara yang saya sarankan ya, supaya lebih mudah gitu. Jadi tinggal hitung sisanya, nanti itu adalah elektron yang berikatan atau sharing di situ ya. Nah, bagaimana dengan N2? N2 itu berarti dia dari total N-nya dulu, total elektronnya, sorry. Berarti dia ada 2 dikali 8 sama dengan 16 elektron. Kemudian A-nya itu berarti 2 dikali N itu dia golongan 5A ya. Berarti dia ada 5 elektron atau 5 elektrovalensi. Berarti 2 kali 5 sama dengan 10 elektron. Nah, sehingga untuk S-nya berarti 16 dikurangi 10 sama dengan 6 elektron yang sharing di situ. Atau sama dengan 3 ikatan. Berarti kalau kita gambar N di sini, langsung aja di sini berarti ada 3 ikatan ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, sisanya berarti tinggal 2 nih di sini. Nah, ini adalah bentuk struktur Lewis dari N2 ya berarti ya. Nah, sekarang lanjut ke CS2. Pertama, C itu dia golongan 4A, sedangkan S itu golongan 6A ya. Berarti kita hitung dulu totalnya. N-nya sama dengan langsung aja 3 ya.
3 dikali 8, karena dia bukan H ya teman-teman, sama dengan 24 elektron. Kemudian A-nya itu adalah C itu 1 dikali 4, ditambah S itu 2 dikali 6 ya, sama dengan 12 tambah 4 ya, 16 elektron. Nah, berarti untuk S-nya itu 24 dikurangi 16 sama dengan 8 elektron, atau berarti ada 4 ikatan di situ. C-nya sebagai atom pusat ya, 1, 2, 3, 4. Sorry. Bentar. C-nya sebagai atom pusat, berarti dia butuh 4 lagi ya, sedangkan untuk S itu dia butuh 2 lagi, karena kan C itu dia 4 elektrovalensi, berarti butuh 4 supaya mencapai 8, sedangkan si S itu butuh 2 lagi, karena dia 6 ya. Nah, karena C itu butuh 4 lagi, dan sedangkan si S itu butuh 2 lagi, nah gimana caranya 4 ikatan ini terbagi-bagi teman-teman? Nah, berarti kita harus bikin double bond di situ ya. Nah, seperti ini nih. Nah, kalau kita hitung berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 untuk si C yang sharing. Dan untuk S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 untuk S yang sebelah sini. Untuk S yang sebelah sini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Pas ya gitu ya. Jadi setelah kalian tentukan ikatannya berapa, nah tinggal kalian sharing tuh supaya nanti muatan formalnya itu sama dengan 0 atau netral teman-teman, seperti itu ya. Karena muatan yang netral itu atau sama dengan 0 itu lebih disukai ya, pada struktur Lewis. Nah, kemudian ada resonansi. Resonansi ini adalah salah satu dari 2 atau struktur Lewis untuk menggambarkan molekul tertentu. Contohnya di sini adalah CO3 di sini ya. Nah, ini keadaan struktur Lewis yang ada di sini, yang sebelah kiri, yang ada di tengah, dan juga yang paling kanan itu setara teman-teman, sehingga kalau digambarkan itu nanti seperti ini, di mana ada ikatan yang lurus dan juga ada ikatan yang putus-putus di situ, yang menggambarkan di situ bahwa terjadi resonansi atau sharing elektron antara O dengan C di situ ya. Nah, namun walaupun tadi ada sudah baik penggambarannya untuk elektron struktur kovalen atau ikatan kovalen pada struktur Lewis, ternyata masih ada beberapa pengecualian pada aturan oktet. Yang pertama adalah oktet tak lengkap. Nah, biasanya ini terjadi pada atom golongan 2A dengan 7A nih. Contohnya adalah BeCl2 ya di sini ya. Nah, BeCl2 itu kan kalau misalnya kita hitung nih, dia untuk oktetnya itu 2 kali 8 untuk Cl-nya, dan juga Be-nya itu 1 kali 4 ya. Sehingga totalnya harus ada 20 elektron. Namun untuk yang ikatannya itu 2 kali 7 untuk Cl dan juga 1 kali 2 untuk Be, sehingga ada 16 elektron. Sehingga untuk elektron sharingnya itu berarti ada 4 elektron yang sharing atau ada 2 ikatan. Namun kenyataannya dia hanya ada 1 ikatan aja nih di sini nih gitu untuk Be gitu. Sehingga disebutnya oktet tak lengkap ya. Kemudian yang kedua untuk molekul yang berelektron ganjil di situ, contohnya adalah I3. Nah, iodin ini itu totalnya adalah untuk elektronnya harusnya ada 24. Kemudian untuk elektron yang valensinya berarti 3 kali 7 ditambah 1 karena ada minus ya, I3 minus di situ. Sehingga ada 22 elektron. Sehingga yang sharing itu adalah 2 elektron. Namun kenyataannya di sini kenyataannya itu si I3 itu berarti kan kalau 2 elektron berarti kan hanya ada 1 ikatan teman-teman ya. Tapi ternyata untuk I3 itu ada 2 ikatan gitu. Jadi merupakan salah satu anomali dari oktet gitu. Anomali dari struktur Lewis. Jadi yang pertama tadi ada oktet tak lengkap, kemudian yang kedua ada molekul yang berelektron ganjil di situ. Kemudian yang ketiga itu adalah oktet yang diperluas, yaitu malah si oktetnya ini lebih dari oktet. Contohnya misalnya PF6. Nah, PF6 ini berarti kan ada 48 ya total elektronnya ya. Jadi P itu ada 1, F-nya ada 5.
PF5 sorry, PF5 itu ada 48 karena P-nya ada 1, F-nya ada 5, berarti 6 dikali 8 sama dengan 48 elektron untuk yang N. Sedangkan untuk yang A-nya itu berarti 5 dikali 7 karena dia si F pada golongan 7A ya. Kemudian 1 dikali 5 sehingga ada 40 elektron, ini 48 sorry. Elektron. Nah, sehingga untuk S-nya itu berarti 48 dikurangi 40 sama dengan 8 elektron ya. Sehingga ada 8 elektron sharing, berarti ada 4 ikatan. Nah, padahal kenyataannya si PF5 ini dia ada 5 ikatan. Jadi dia malah jadi 10 elektronnya yang sharing di situ ya. Jadi merupakan salah satu keadaan di mana si aturan oktet ini dia tidak dipenuhi ya, atau malah diperbanyak ya. Nah, namanya adalah oktet diperluas. Jadi ada 3 ya. Yang pertama itu ada oktet tak lengkap, yang kedua ada molekul yang berelektron ganjil, kemudian yang ketiga itu ada oktet diperluas di situ. Nah, coba sekarang kita masing-masing cari struktur Lewisnya untuk SO2 ya. SO2 dulu ya. Dia N-nya itu ada S-nya berarti 3 aja kali 8 langsung sama dengan 24 elektron. Kemudian A-nya itu ada S itu S itu golongan 6A ya teman-teman. Kemudian 2 kali 6 berarti 18 ya, elektron. Berarti S-nya itu sama dengan 24 min 18 sama dengan 6 elektron, atau berarti ada 3 ikatan. Nah, berarti dia ada yang 2 nih teman-teman ya, itunya ikatannya. Ada yang 1 ya. Nah, ini adalah bentuk dari struktur Lewis SO2 ya. Kemudian lanjut lagi ke NH4 di sini ya, di sini aja deh. NH4 plus. Dia total elektronnya itu harusnya ada N-nya itu ada 3, ada 1 ya. 1 kali 8 ditambah 4 kali 2 ya, sama dengan 16 elektron. Kemudian A-nya itu ada 1 kali 5 ditambah 4 kali 1 ya. Terus dikurang 1 ya, karena dia kan H plus teman-teman ya. Berarti 5 tambah 4 dikurang 1 sama dengan 8 elektron. Berarti S-nya itu sama dengan 16 dikurangi 8 sama dengan 8 elektron. Nah, berarti kalau kita gambar itu N sebagai atom pusat ya, dia punya 4 elektron dikurangi 1 ya dari sini. Kemudian berdekatan dengan masing-masing H di situ ya. Ini adalah bentuk Lewis dari NH4. Kemudian SF6 tadi mirip dengan ini, kita langsung aja lah. S itu dia ada 6 ya. Ini salah satu pengecualian aturan oktet teman-teman ya. Nah, ini namanya oktet yang diperluas karena dia tidak sesuai dengan aturan oktet di mana S-nya itu lebih dari 8 di situ katanya tuh. Nah, ini kelebihan deh, sorry. Nah, ini ya. Jadi begitu ya. Ini kalau yang ini tadi ada sharing elektron atau pemakaian elektron bersama untuk yang SO2, kemudian NH4 yang dikurangi elektronnya ya, karena ada plus di situ. Kemudian yang untuk SF6 dia adalah oktet yang diperluas ya, atau salah satu anomali dari struktur Lewis atau aturan oktet di situ. Oke, mungkin gitu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga materinya itu bermanfaat. Terima kasih.